A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, nggak akan bisa dapat kita takwa itu kalau kita tidak memelihara anggota yang 5. Itu kaji kita yang lalu ya. Mata, telinga, lidah, 3. Ini maksudnya yang keempat ya. Baru kita dapat takwa itu kalau kita bisa pelihara anggota kita yang 5 nih ya. Mata, kan dari mata semuanya nih kan. Kita melihat. Itu sampai kata Rasul, kalau ke rumah orang kaya jaga mata. Kalau dalam hidangan jaga perangai. Kalau dalam sholat jaga hati ya. Ini apapun yang disampaikan buktikan gitu. Ya Heri, kalau rumah orang kaya jaga mata kata Nabi. Karena kalau kita duduk ya Heri ya. Kau pandangnya semua ini. Ini kipas angin ini berapa nih harganya nih? Kan berkata hati itu ya. Dari mata banyak maksiat datang sana, telinga pun gitu. Itu makanya apa kita lihat, yang kita dengar, kalau masuklah ke hati kita, asam lambung tuh, penyakit asam lambung dari situ. Ini tasawuf ini ya. Kalau kita biarkan asam urat, teruskan jalan terus, asam muka, itu paling enak. Muka ada asam, ada orang itu kan. Jangan kan ketawa, senyum pun enggak, ada kan. Gara-gara tidak memelihara anggota yang 5. Mata, telinga, lidah itu kan yang lari ya. Maka sehingga lidah ini itu bedanya ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Sesuatu yang kita rasa nggak berdosa, tapi dosa juga. Seperti kita berkata dalam hati, kapan dibangun gedung dia? Berdosa? Kan nggak sana. Dapat pahala? Nggak juga. Kapan ya gedung? Udah ada bang. Di mana jatuh dosa? Membimbangkan kiraman katibin, makhluk Allah Ta'ala yang paling taat kan para malaikat. Gak pernah buat salah. Memutus pahala. Apa pahalanya kita satu lagi? Berdosa. Ngapa dosanya? Jadi dosa juga jadinya. Mengganggu orang yang taat. Gitu. Paham ya? Kiraman katibin. Apalah tulisannya? Nah, itu siapa orang yang sia-sia? Cakap sia-sia diteruskan. Kita ini maunya berhitung. Apalagi umur yang sudah lewat 40 ya. Mendekati 40 jaga-jaga. Kalau udah 40 ke atas awas. Cakap pun mesti dihitung dulu, pikir ada untungnya apa enggak? Enggak, jangan. Itulah makanya kaji yang lalu, lidah orang berakal itu di hati. Artinya pas gak asal mau cakap, pikir dulu ada untungnya enggak yang mau kecakapkan. Enggak ada, enggak jadi. Jadi cakap pun pikir dulu ya. Ini karena kita nggak tahu rahasianya, maka saya cakap aja. Padahal lidah ini bahaya nih kan. Sebelum kita cakap, mesti kita punya orang lidah dawa kan. Udah keluar siapa punya? Orang banyak deh semua. Nah, maka lidah orang yang berakal itu di hati. Gitu. Hati orang bebal di lidah. Hati orang bebal, hati orang bodoh di lidah. Cakap asal jadi aja. Ya. Dia yang mendengar, dia yang bilang itu, aku tahu kok. Saya pun dengar, tidak penyakit ya. Nah sudah. Keempat, hati. Maka peliharakan olehmu akan dia. Maka bahwasanya ialah sebesar-besar bahaya hati ini daripada segala anggota. Kenapa? Karena ia seperti raja dan segala anggota itu rakyat. Apabila baiklah raja, niscaya baiklah rakyat. Dan apabila jahatlah raja, niscaya jahatlah rakyat itu. Maka adalah asal penyakitnya itu panjang angan-angan. Apa sebabnya ini? Karena panjang angan-angan. Karena kata Nabi itu adalah raja. Kalau baik rajanya, baiklah rakyatnya. Jahat rajanya, jahatlah rakyatnya. Udah ya. Jadi apakah bisa kita seseorang bisa aja tingkah lakunya? Berarti rajanya jahat ya. Di situ kita ukur ya, kita timbang-timbang sekarang. Apa sebabnya ini penyakitnya? Panjang angan-angan.
Apa? Beda halaman. Tunjukkanlah. Jadi apa? Ampatnya sama, cuman di sini ya. Matanya beda nih. Beda. Cocokkan dulu. Nah, beda. Mana yang sama kitabnya? Yang serupa dengan orang itu. Tambah aja. Itu halaman yang cetak. Ini kan. Coba ini. Mana beda? Kenapa diamnya dari tadi udah setengah jalan ya? Pas mau dibaca tadi jadi Kitab. itu yang keempat. Yang keempat. Baru banyak kata. Ini. Bawahnya ya tanda profil, tanda profil. Ini. Iya. Keempat hati. Bukan. Bukan. Ya, kok bukan. Lain. Janjikan. Yang dijanjikan akan segala mereka itu termasuk sampai takut akan Allah dengan syarat takwa. Oh ini. Matanya beda semuanya. Caranya. Ini yang mana? 134 ya lah. ini yang beda. Hah? 154 yang paling atas 54 halaman pertama. 154. 154 di atas katanya. Oh ya. Oh ini. Empat hati. Udah. Ya. Udah, nggak ada yang ketinggalan lagi. Maju, ini hari. Hati. Keempat hati, maka peliharakan olehmu akan dia. Maka bahwasanya ialah sebesar-besar bahaya hati ini ya, daripada segala anggota. Karena ia seperti raja dan segala anggota itu rakyat. Apabila baiklah raja, niscaya baiklah rakyat. Dan apabila jahatlah raja, niscaya jahatlah rakyat. Itu. Maka adalah asal penyakitnya itu panjang angan-angan. Apa sebabnya orang jadi jahat ya, rajanya jahat rakyatnya panjang angan-angan. Ini penyakit maksiat batin panjang angan ini ya. Lagi kita nggak dapat nikmatnya jadinya panjang angan. Kalau kita amalkan yang 3 hari ini, nikmat aja hidup ini. Enak bahkan nikmat. Semalam kan nggak bisa turun lagi, pasti kan? Itu ilmu pasti. Besok kita tahu, buang dua-duanya itu. Sekarang, ya kan? Makanya orang panjang ini besok, minggu depan, bulan depan dipikirkannya. Padahal banyak kali orang rencananya besok, dia nggak jumpa dengan besok. Banyak. Apalagi minggu depan ya. Besok kita nggak tahu. Ngapain kita pikirin tak tahu? Semalam nggak bisa turun lagi. Nah, nikmati sekarang. Kalau nggak paham tanya Sandra ya. Ini kalau shooting sekarang kita ini masing-masing kita punya ada shooting ya. Kalah tuh HP itu dengan HP Allah Taala ini ya. Jadi misalnya contoh panjang angan-angan coba Ustaz. Nah, Contoh panjang angan-angan. nah. Orang yang sama bekerja di satu tempat, gajinya sama. Ini 2 orang ya. Ini pun kalau nggak paham tanya aja balik. Gajinya sama ke satu tempat. Yang satu ini setiap bulan belinya semua kebutuhan di sebulan. Berasnya apa semua dibutuhin sebulan. Yang satu ini gitu juga sama. Tapi yang satu panjangan angan, yang satu tidak. Yang panjangan angan macam mana? Adapun jiran tetangganya atau saudara datang, kalau aku nggak ada beras, nggak bisa, ada pas sebulan ini. Nggak bisa diganggu, ini belanja aku sebulan ini. Gitu. Itu panjangan angan tuh. Nggak boleh ganggu gugat. Kalau nggak banyak, nggak ada masalah. Karena ada orang celengan nggak mau dibuka, macam mana susah nangis sana pun nggak mau dibuka lagi, udah masuk celengan habis ya. Itulah orang panjang angan-angan. Itulah kata Imam Ghazali kalau hakim di kalau hakim di penjara banyak masalah. Gunanya hakim kan memutuskan apa hukuman macam mana, apa kewenangan hakim ya. Maka hakim jangan di penjara.
Kalau hakim di penjara, masuk angan-angan tadi itu. Paham nggak ini? Gajian, masukkan dalam lemari, tarik lacinya, masukkan laci, kunci ya kan. Siapa pun minta nggak ada. Jadi hakimnya masuk dalam laci. Kapan selesai masalah? Lepaskan hakim. Kadang-kadang ada anak nangis sampai 1 jam nangis, sampai capek nangis tidur ya. Minta duit 2.000-nya cuman. Namanya bukan nggak ada duit, ada uang 100.000. Kalau pecahkan nanti habis katanya cinta nafsu. Kalau pecahkan habis nanti nih. Ya, mau anak nangis. Amanah ini kan. Kasih, lepaskan hakim. Selesai. Udah, luaskan lagi yang lain. Itu makanya ngadepin isi merepet paling enak sebenarnya. Kalau isi merepet aja macam radio rusak. Kalau radio rusak itu nggak bisa kita kendalikan apanya channelnya. Ntar cerita awal berita tukar dengan lagu India deh. Iya, tahu lagu Cina deh ya kan. Orang radio rusak. Ngatasin apa ambil aja dompet. Diam nih. Udah kok. Nggak payah, payah. Cuma asal jangan diakali radio itu lah kau ya kan. Mudah kan ngatasinya. Makanya hakim jangan di penjara. Gara-gara hakim di penjara lah ngerepet terus dia. Bahkan ada yang kemasukan pun. Kan udah saya ceritakan istri kemasukan. Memang gitu manusia nih. Kalau udah kemasukan cari dukun, panggil dukun sana, dukun yang udah nggak baik semua, baru cari ustad ya kan. Kan gitu orang sekarang. Sakit pun gitu dah. Berobat sana berapa juta duit aku habis. Terakhir datang ustad. Baik kira doa kalau air putih nih. Ya makasih ustad ya. Itu istri kemasukan gara-gara itu apa? Amri. Mudahlah suami ngasih pas-pasan, malah cincin apa? Maharnya itu suruh jual ya. Perlu kali duit. Nanti bang ganti gajian di semua aja lah ya kan. Dari bulan ke bulan tak diganti-ganti. Yang si 5 gram tadi ya kan. Minta, dah kau punya nggak tahu aja keperluan kita banyak. Dah, kemasukan istrinya. Panggil dukun sana kemari. Nggak baik-baik, panggil ustad. Oh, mudah ini obatnya nih. Ambil piring kecil, cari teh ayam melincong gitu. Teh ayam melincong kau tahu, San? Itu udah kalau kita pegang kita pakai sabun wangi pun nggak mau hilang ya. Bukan bau kali kan. Yang perempuan itu mau diapain pula teh ayam melincong gitu kan. Mau berpikir ya. Udah tenang deh nggak kemasukan. Nah mari ya, mana ini dia. Nah, baru digini kayaknya. Pakai sana mari sana. Nah, putar kemana? Bagus bangkit ya kan. Nangis. Kenapa kau ini? Nah, bilangnya lah. Gak ada uang cincin nggak dibalikkan ya kan. Nah, malu suaminya malu kan suaminya kan. Itu makanya jangan ditahan. Apalagi cincin antara nawa pula ya. 5 gram diambil pula lagi. Tak ganti lah sana ya. Hak dia itu. Jangan di penjara. Nah. Ini punya menerima aja keterangan nih. Kalau nggak cocok bilang sekarang. Nah nanti. Jadi kalau berapa gram nanti? Belum ada rencana. Mau ikut siapa rezeki miliar tuh 1 miliar namanya. Ikut. Boleh. Apa bedanya tulul amal atau banyak angan-angannya dengan cita-cita, Bang? Bahasa Indonesia cita-cita. Tulul amal. Sama lah tulul amal itu banyak kenangan. Kata saya bilang, resepnya paling mudah padahal. Kalau mau hidup tuh enak, nikmat, ambil yang pasti. Semuanya ada yang pasti nih. Tapi kita selalu ngambil yang ragu. Nah, itu bikin payah kita hidup. Ambil yang pasti. Rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang, kalau akunya pasti sampai, pasti kan? Tidak akan bertukar, kan pasti tuh. Kenapa gitu nggak kita pegang? Yang penting paham gaji nih, kalau nggak paham apa mau diamalkan. Rezeki seorang pasti sampai dan tidak akan pernah bertukar. Udah masuk ke hati mundur aja nih. Bisa diketahui bisa. Kalau yang masuk ke hatinya nggak mau berutang deh, orang pasti sampai kok. Betul nggak ini? Berarti kalau berutang juga berarti nggak yakin, mulut aja baru rezeki orang sampai.
Padahal kalau kita diulang-ulang aja kajiannya sana ya. Kalau sudah masuk ke hati, mana ada berutang? Bisa dibuktikan? Bisa. Dan itu biar cepat sampai Pak. Nah itulah, nafsu kita biar cepat ya kan. 10 tahun lagi kan setahun lagi kan Ya, itulah dia. sampai juga, maksudnya biar cepat. Benar kita Ustaz Zulkarnain nih, biar cepat, ya kan. Padahal dia kalau dia di Liwok dapat pensiun nggak mau dia. Mau cepat juga dia, dapat gaji lebih besar, tinggal kayaknya di Liwok tuh. Mau cepat. Berhitung dia, kalau dapat Liwok berarti. Nggak biar duduk gajinya. Gini Pak, kadang kita orang gitu Pak. Kalau kita tabung beli kereta kontan nih, mungkin 5 tahun lagi. Kalau utang sekarang udah dapat ya, bisa gue dimati nih kan? Nah gitu ya. Nah, mana tuh? Mana mau kita dengar? Apa kata Rasul? Saya menyampaikan apa kata Nabi, bukan kata saya. Kata saya nggak laku. Jangan sekalian seperti Usama, kata Nabi. Kenapa Usama Rasulullah? Dia berutang sebulan. Sebulan bukan bertahun. Kereta berapa tahun? 3 tahun. Nah Nabi ada larangannya kok. Bahkan Rasul tidak mau nyembahin orang berutang. Rasul nggak mau nyembahin orang berutang. Apa nggak sedih keluarga itu? Ya Rasulullah, enggak kan Nabi. Karena dia ada utang. Saking marahnya Nabi itu kan. Jadi mana ini marahin Nabi apa kredit apa kontan? Ya itu kalau kata orang Korea, kenapa utang? Karena nggak mampu kan? Kenapa utang? Itu maksiat batin tuh. Jadi orang sekarang prinsip begitu Pak. Kalau bisa utang apa ya kontan ya Pak. Nah. Ini kalau kau ngajar nanti kayak gini, apa bubar apa ngajar? Apa ya kontan ya? Kan bahaya besar kalau bisa kredit apa kontan, sayang. Orang gitu. Ustaz, ini kalau amal panjangan-angan ini gitu Ustaz. Ini kan termasuk kategori maksiat batin Ustaz. Ya. Ini Terus maksiat batin itu termasuk kategori dosa besar atau dosa kecil Ustaz? tergantung angan-angannya apa. Kalau angan-angannya beli kerupuk udah sekecil, Ustaz. Enggak, tapi ini kan bukan hanya panjangan-angan yang lain, kan ada juga Iya. hati, lidah, gitu kan. Ada Makanya hati ini paling jahat. Itu panjangan-angannya. Izin baru. Ini kan konteks panjang angan-angan ini kan global banget, luas lah. Secara ya udah. Ya, jadi suatu hari bagaimana kalau dengan angan-angan terhadap suatu perubahan Dah. seperti yang Rasulullah contohkan dalam sebuah peperangan, kemudian pada saat itu kondisi pasukan Islam dalam kondisi terpuruk kan. Tapi Rasulullah memberikan satu endorsement, edukasi, semacam optimis kepada prajurit. Ketika ditanya, ya Rasulullah setelah ini apa lagi yang kita lakukan? Kata Rasulullah, kita akan taklukkan Romawi Timur. Sekarang menjadi Turki. Itu 1000 tahun kemudian diperjuangkan oleh para salafus saleh sampailah menjadi milik umat Islam. Apa itu juga gambaran angan-angan dalam peradaban. Nah, kalau kita baca hadis, ya sepotong-sepotong ya, teruskan aja. Yang dikatakan Nabi itu, jangan ujungnya yang enak awak baru pakai, jangan enggak. Saya udah selalu kena ini. Ibu-ibu ngaji, dibilang sama suaminya, Bang, Ustaz itu salah Bang. Apa salah? Istrinya suka baca-baca buku, suka baca-baca hadis. Katanya, pada saya bukan kata saya baca kitab ya. Haram memindahkan mayit. Ini hadisnya, boleh kok. Salah Ustaz itu. Telepon suaminya saya, karena saya dekat hubungan kan. Ustaz iya ada ya? Iya betul saya bilang. Tapi kata istri saya ada hadis yang mengatakan boleh. Ini kalau boleh pindahkan mayit. Ya udah saya ke rumah sekarang saya bilang. Panas juga wah sana gitu kan ya kan. Manusia lah pula datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah gini Ustaz, ini istri saya kan katanya dia baca hadis yang boleh memindahkan mayat. Mana hadisnya? Mari tunjuk. Tunjukkan. Nah coba baca lagi Bu. Boleh pindahkan mayat. Belum titik padahal. Kalau hampir Mekah atau Madinah itu nggak dibaca. Kalau hampir Mekah Madinah pindahlah karena mulainya tempat itu. Oh, makanya kalau ngaji jangan tidur, jangan ngantuk. Penyakit tidur jangan ngantuk. Salah paham kaji. Apalagi orang suka makan babi, karena diharamkan nggak dimakannya. Sampailah kaji. Maka ketika orang itu sangatlah laparnya, kalau nggak makan mati, yang ada babi makanlah. Nah ini baru kaji gitu ya kan.
Ini bos, ini baru cocok ya kan? Karena gara-gara ngantuk. Hukum pikir dibolehkan. Ukurnya mati. Enggak makan mati. Makan kenyang? Enggak, untuk hidup aja. Bahkan ada orang ngaji sana, ngaji kemari. Dia tukang tidur aja, asal ngaji mulai tidur. Dah mulai kita ngaji ya, dah tidur lah dia. Pas bab musafir, kata Ustaz itu makanya sholat ini Allah tidak memberatkan kita. Boleh dijamak takdim, boleh jamak takhir. Boleh dikosar, yang para kaji 2 rakaat aja. Ini baru kaji kita. Kok dari nggak tahu ke dari dulu. Rumahnya di Mabar, kerjanya jualan di Belawan. Tiap hari pun kosar aja deh. Nggak boleh bu, itu orang Ustaz. Oh enggak lah, orang Ustaz itu bilang boleh kok. Padahal bab musafir, ibu nggak musafir dari Mabar ke Belawan musafir. Enggak lah ya. Tapi kalau si Jalin tiap hari musafir ini, tak kemana-mana aja ya. Mesti mahir masalah sholat orang musafir. Nanti kalau kita baca di kitab Pasal Bilal, haram musafir apabila dia tidak tahu cara sholat orang musafir. Gitu ya. Karena ada usar, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Makanya orang yang punya ilmu nggak pernah meninggalkan sholat terus tetap. Kalau nggak kacau lah. Sudah. Dan jauh-jauh kali ya kan, nanti entah kemana rel yang tapi nggak tahu ya kan. Jadi panjang angan-angan dengan berhemat ini bedanya di mana, Ustaz? Hemat disuruh Nabi juga. Suruh. Hemat disuruh, pelit enggak. Iya. Maksudnya bedanya tuh di mana, Ustaz? Maksudnya ada uang macam anak nangis tadi itu. Udah jajan ya, Ustaz. 2 kali jajan. Ini enggak juga dong ngasih. Aduh, istri kita pun gitu kadang-kadang. Minta juga ada kan. Jadi kita sebagai suami kita mesti tahu, mesti bijak apa keinginan dia ini. Para perintah istri nggak apa ya, padahal ini ibu udah dengar nih. Kalau nggak cocok yang saya bilang nggak cocok ya. Saking semaknya orang tiap hari di rumah, dari kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, itu aja capek loh orang nih. Sampai ada seorang perempuan taruh sepeda motor, speedometer itu untuk mengukur jalannya 30 km satu hari. Yang dari sumur, dari kasur, sumur, dapur, masak, nyemur pakaian, belanja kan 30 km, apa nggak capek? Capek kan? Nah, orang tuh nggak banyak mintanya, bawa jalan-jalan aja. Dari sini saat ke simpang tuh ya baik lagi, udah senang deh. Apalagi bawa jauh-jauh ya kan? Nah itu si Jali sayang dia sampai sini, bawanya kemana-mana ya. Dan lain nama masing-masing nih. Kalau ini dikusuknya aja tuh hari istrinya. Ini orangnya ada nih, saya dengar ceritanya, betul tuh. Awak ada, Pak. Hah? Berarti muntah ya? Tadi Pak, sekarang gini, ada orang dia punya angan-angan yang kata apa nih? Aku 3 tahun lagi mau ke Mekah, aku menabung tiap hari. Itu masuk penyangan atau enggak? Itu bisa dikatakan dia disuruh. Makanya kejar Urusan dunia tak boleh. Jangan. Urusan akhirat boleh. Ketika masuk rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji kan, bolehlah panjang. Tapi bukan berarti dia panjang dia nggak boleh ganggu gugat, nggak ada cerita. Anak sakit jangan itu untuk berhaji itu jangan ganggu. Nggak, itu panjang angan lah itu. Kapan dibutuhkan siap. Tadi kan saya contohkan 2 orang yang sama, belanjanya untuk 1 bulan. Yang satu dihitung penyanangan, yang satu tidak. Dia siap aja ngasih. Besok nggak tahu kok aku. Begitu tetangganya, begitu saudara yang butuh beras, udah, ambil lah. Sikit nggak takut deh. Karena telah ganti sana ya, ganti. Itu gunanya ngaji nih, untuk diamalkan, bukan karena cerita. Kalau mau duduk-duduk cerita nanti jam 10 sampai jam 12 cerita. Cerita aja, batil cerita. Baru kita pikir, apa untungnya dari cerita tadi ya kan? Ini kajilah sampai mikirkan gedung ini, kapan lah gedung ini dibangun? Dosa juga. Bikin bimbang kiraman katibin. Kalau kelas wali bukan lagi gitu aja, langsung dia puasa kok 3 hari gitu. Bilang berdirinya. Nggak ada gunanya kok itu, nggak ada pahalanya, sia-sia aja. Nah, sampai sangat berhitung ya. Umar bin Khattab pun itu loh kelakuannya. Mutir pukul dicabut aja kakinya. Kemana kok jalan satu hari? Banyak yang langkah kalau nggak gunanya. Dihitung semuanya. Kita selalu banyak cakap nggak berhitung. Ya, jangan pikir dulu.
Jadi terutama yang udah 40 ke atas, ya. Yang 40 ke bawah jaga-jaga. Udah siap dengan ini ya. Pikirkan dulu. Sehingga hidup kita ini ibadah 24 jam. Ibadah terus semuanya itu. Karena inamal akmalu berniat itu Nabi. Enggak kebilangan ibadah itu melainkan dengan niatnya kan. Mau tidur tadi tidur sebentar, tidurlah. Apa niatnya? Supaya jangan ngantuk. Apa hukum tidur tuh? Wajib jadinya. Aku nanti mengaji. Tidur sebentar. Dan seterusnya. Melangkah dari rumah, bismillah, kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sampailah kewajiban kuntur nafkah keluarga aku. Ibadah apa dia itu? Wajib. Mati di antara itu, mati syahid. Karena sedang melaksanakan ibadah. Hebat ya? Maka kita Nabi innamal a'malu binniyat. Enggak kebilangan ibadah itu melainkan niatnya. Apa niatnya? Supaya banyak duit ini kan, supaya selalu. Sudah? Sampai situ aja diteruskan. Orang kita ini mendapat duit banyak kita nggak tahu tahan. Izin tuh kan panjang angan kan termasuk maksud batin lah. Kita hati itu dilibatkan seperti raja dan anggotanya tuh. Kalau rajanya ibaratnya sudah binasa tuh kan rusak itu kan. Karena imannya tadi pada Allah tadi masih ada keraguan dengan panjang angan-angan tadi tuh. Jadi bagaimana tuh kalau yang udah rusak tadi kan rusak raja, rusak sekalian anggota ya kan. Bagaimana kalau misalnya seperti itu orang yang sholat seperti itu apakah termasuk golongan orang yang lalai itu? Dua ayat itu ya. Fawailul lil musallin, 1. Neraka bagi orang sholat. As-sholat fi zikri, sholat itu zikir ingat kata Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai ke sana, itu makanya akmal, ya akmal kan kan. Kalau kita sholat, ini pun berulang-ulang saya sampaikan, kita berdiri sholat langsung usalli pada zuhri al-barakatin, Allah jangan diamlah dulu sebentar. Coba pujilah Allah Ta'ala dulu. Siapa yang menjadikan kita ngadep kiblat ini? Apalagi tengah malam ya. Biasa dapat rezeki bangun tengah malam mau sembahyang. Dia langsung Allah Akbar, renungkanlah. Pujilah Allah Ta'ala itu. Benar kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu orang banyak tidur kau jadikan aku berdiri menghadapmu sekarang. Menghadap Allah Ta'ala nih kan. Ini kalau bisa kita hadirkan hati kita waktu itu, belum Allah Akbar berair mata udah netes, bergetar kita mengucapkan Allah Akbar. Buktikanlah coba. Kurniamu ya Allah ya. Apalagi kita sholat taubat pula ya. Nggak sembarangan orang bisa sholat taubat ini. Udah ada orang ada sama saya gitu lah. Dia malu bertanya di majelis pengajian, datang dia ke rumah. Ada apa Pak? Ada yang masih tanya Pak Ustaz. Oh, Bapak udah tahu peraturannya kan? Kalau datang ke rumah berarti udah siap. Yang pahit iya udah siap lah gitu. Nah, dia mau tanya apa? Mau tanya, kenapa sampai sekarang saya nggak bisa sholat taubat? Gitu. Karena Bapak masih pakai celana pendek, saya bilang. Kalau saya nggak tahu tuh San. Nah, karena kita cakap sama mulhim yang baru tahu kita ya kan. Apa salah dia ini? Karena Bapak pakai celana pendek. Jadi kalau celana pendek itu bukan disimpan ya, dibakar saya bilang. Kalau disimpan langsung hari itu pakai lagi tuh. Nah, pendek segini kan haram nih kan. Ini aurat, buka. Jadi Allah nggak kasih dia sebab yang tobat. Itulah dia sebabnya. Jadi banyak ibadah kita terhalang gara-gara apa? Gara-gara kita yang menghalanginya itu. Terhalang. Nah itu enggak maksudnya berarti itu lalai aja. Lalai lah. Kau dengar yang aku bilang tadi, makanya kalau berdiri itu puji doa Allah Ta'ala yang maha pengasih maha penyayang itu benar kau ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang ya. Kan banyak orang tidur kau jadikan aku menghadap pada kau ya Allah. Mau ngapain kau mal? Banyak yang mau kuadukan ya Allah ya. Ya kan? Banyak apa enggak? Nomor 1 jawab aja, salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah. Hah? Malu pula kalau tanya. Orang doa yang diajarkan orang tua kita sampai sekarang itulah yang kita baca selalu. Murah rezeki itu aja, duit aja. Dikasih duit bingung. Ada yang pingsan kan?
Ya. Bukan. Niatnya apa? Itu aja lah. Nah, bagus. Ngajar namanya itu. Niat. Nggak penyangan itu. Jadi rahasianya, apa kau tadi bilang? Kalau nanti ada rezeki, mau apa kau bilang? Nah, Allah pasti sediakan itu. Pasti itu. Kalau dipandang si mutawifnya pasti itu. Ya Allah, nanti malam Rabu depan aku buat serabi, gitu kan? Harus sediakan itu dananya, pasti itu. Kadang dijadikanlah kita doain seperti itu. Makanya niat kebajikan ini dapat pahala, walau nggak dibikin. Kalau bikin 2 dapatnya, niat aja. Yang mampu lah pelawak ya kan. Niat itu sesuai dengan. Oh, tadi kan udah saya bilang, aku biar dipelankan sedikit ya. 2 orang bekerja sama satu perusahaan, gajinya sama. Yang satu dia sama-sama tuh belanja untuk per sebulan. Yang satu siapapun nggak mau dibantunya. Ini dah pas-pas sebulan ini, beras yang aku beli ini, ya. Semua dah pas-pas sebulan, gulanya apa semua udah. Ini orang penyanangan. Yang nggak penyanangan ya siap aja kasih. Ngapa kepikiran besok? Kesempatan, alhamdulillah terbuka peluang amal ini kan. Senang dia malah. Bahkan kalian kalau berani, maka pakai kalau berani, kalau nggak usah. Nanti saya yang disalahin. Kalau ada orang, kalau perlu kemari aja, gak usah kemana-mana ya. Jangan sampai kau utang-utang sama orang. Sama aku aja sini, kemari aja kau. Berani bikin. Cuma tanda. Kenapa kita nggak berani? Kalau kita betul-betul pegang tauhid kuat, bisa melangkah orang ke rumah kita. Kalau nggak langkah ke Allah Ta'ala, langkah rezeki pertemuan utang Allah udah pasti kan. Tantang aja. Kemari kau jangan kemana-mana ya. Kalau kita Allah tidak dia pasti ada. Pasti ada. Mustahil pada akal Allah menjadikan nggak ada duit ya pasti ada. Maka doanya ditingkatkan lagi ya Akmal ya, bukan murah rezeki lagi. Dulu anak-anak ya, sekarang nggak. Ya Allah berikan, jadikan aku orang yang memberi hutang, jangan berhutang. Itu termasuk penyangan juga. Itu pengkhianat namanya. Dosa dia. Langgar najarnya ya. Kalau pertanyaan kau tuh bikin pertanyaan sijal aja nih. Apa pula terjun payung ini? Karena kalau abri tentara wajib terjun payung. Kita ini bukan ngaring tentara nih, nggak ada kan? Tapi sebenarnya kita penerjun handal gitu orang lain bilang. Jago kan terjun payung ya kan? Kenapa saya bilang gitu? Jadi tentara cerita, tentara tuh rupanya orang tuh kalau paling takut pertama kali mau terjun pakai pesawat Hercules tinggi tuh berapa ribu kaki, ditarik ke mana saya lompat. Ada yang pingsan itu. Tentara yang terjun ada yang pingsan tuh, kena tersentak, payung terbuka, itulah sadar. Yang satu dia takut, aduh cuman hal ini aku nih ya. Nggak geleran tuh, makin lama makin dekat geleran dia kan. Tarik ke mana tulak ke kemananya. Kan tinggi kan main, sayup lagi rumah di bawah ya. Najarlah dia. Kalau kembang selamat aku, motong lembu laku sekor. Yang takutnya. Begitu payung apa, nah, jatuh dah kan. Aduh alhamdulillah, nggak apa-apa selamat ya. Ternyata sebelum lembu tadi, mulai berhitung dia. Itu ya Roni ya. Lembu sekor berapa? Berapa juta San? 12 juta. Agak kecil itu ya. 12 juta. Udah 12 juta. Bagus orang. Nah ini kan untuk ngasih makan orang. Kambingnya kan nggak apa-apa sih. Kambing berapa? Ini paling turun terus ini. 2,5 juta ya kan. Niatnya supaya makan orang kasih makan. Kasih makan mesti banyak-banyak kan nggak juga saya. Beli aja daging 2 kilo. Berapa? Cuman ini cerita terus. Makin turun juga paling dari kan. Pagi aja orang pulang Jumat makan ke rumah 2-3 orang kan sudah selesai juga dan cara aku kan. Cecah kakinya. Kalau nggak dibuat kan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu aja kok ya kan gulungnya. Terus terjun payung. Cecah kakinya, ya udahlah. Gulungnya payungnya udahlah. Nggak ada yang tahu kok ya kan. Dia bilang terjun payung. Jangan bikin ini
Padahal kalau kita laksanakan diganti Allah telah berlipat-lipat ganda. Makanya tidak ada, kata Rasul, tidak ada orang jatuh miskin gara-gara banyak sedekah. Tapi banyak orang jatuh miskin karena pelit. Sampai ancaman Nabi orang pelit nggak masuk surga. Pun nggak takut. Termasuk tadi lah yang kata Ustadz ini tadi. Bisa hutang kok, ngapain kontan ya kan? Jangan. Nah, rumah siapa? Ini kalau nggak cocok bilang nggak cocok, nggak saya paksa bisikan. Iyakan aja ya, Roni ya. Hidup yang paling bahagia nggak punya utang, betul apa nggak? Betul lah, Cal. Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul nggak itu? Nah, kalau gitu, kalau kita berutang berarti kita nggak sini nggak bahagia kan? Kita sendiri nggak bahagia kan? Hidup paling bahagia nggak punya utang. Nah, kita berutang berarti kita sendiri tidak mau bahagia. Keluarlah di Facebook, sepi kali pun hidup ini ya kan. Di Malulau. Mujar. Tak berani ya komen. Nggak berani. Ada kuotanya kok. Kenapa kan? Kirim lah. Di sekolah ya. Tonjol ya. Tapi bisa berarti enggak juga. Apa dia bisa bilang hidup orang paling bahagia Nggak punya utang. nggak pakai tapi itu saya. Enggak. Hidup paling baik nggak punya utang. Nggak pakai tapi. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau kita nggak punya utang, kita bebas jalan kemana-mana. Ini karena banyak utang, atau jalan dari sini aja, mesti sana jauh-jauh. Ada kedai, ada 5 kedai yang diutang, nggak enak apa? Pakai peta jalan aja pun, karena banyak utang. Kalau awak bang, nggak masalah. Memang kok minta apa maharnya itu 50 gram, tapi utang pun nggak apa-apa bang. Ini lah baru cocok itu. Kapan waktu pelaksanaan yang baru kita hadir semuanya nih. Kuterima dikasih polan, maharnya 50 gram emas, utang. Siapa kita nanya? Gini mana? Utang ya korban. Itu nggak enak. Tunai ya kan, walaupun 5 gram. Nah, enak kan? Udah hari, paham gak nih? Ini anggar 50 gram. Kalau utangnya gak usah aja, kami aduh buat malu aja sih jadi. 5 gram tunai. Enak kan? Aduh, agama ini enak kali kok sebenarnya. Kenapa kok hari kok ketawa? Izin Pak Ustaz, negara kita ini kan termasuk banyak utang. Nah, ada. Ya kan? Luas sekali. Itu pemain katakan Biar kena ya. kita termasuk bayar PBB itu kan termasuk kita mendukung juga bayar utang. PBB, pajak, renta. Ya udah nggak usah bayar kok bayar. Saya nggak merasa bayar PBB kok. Sampai sekarang. BKmu mati-mati lah situ orang bayar pajak haram. Kok nggak mau saya bayar? Apa nih? Apa yang sibuk sendiri kan? Ya berarti apa yang menyokong. Maka jangan beli produk-produk yang bukan Unilever punya. Itu secara tidak langsung kita membantu Yahudi itu membunuh orang Islam sendiri. Beli produk tuh. Udah. Bukan promo. Secara tidak langsung kalau kita beli juga orang itu minuman aqua, ini banyak beda-beda Yasin beli minuman aqua itu Yahudi punya. Untuk bantu orang itu, ngasih duit sama dia dana itu apa? Untuk membunuh orang Palestina. Berarti kan ini kayak bunuh dari kita dananya. Belilah apa namanya HNI, ambillah ini. Ada yang mudah paling enak modalnya. HNI ini paling enak, mudah, murah, bisa utang atau? Tapi kalau utang Hah? Ya boleh dibuat. Nggak akan rugi lah. Dari kontan besok boleh utang. Pakai apa? Gitu ya. perasaan itu. Ustaz. Banyak di antara kita nih apa sudah terkontaminasi apa mindset itu mahal gitu ya. Lucu kan ya. Saya dapat mahal ya. Dan saya mau bicara mahal kata ditawarkan ini mahal gitu. Nah itu gimana? Saya
Memang Islam tapi mahal gitu. Iya, saya nggak nampak orang, kalau nampak orang enak kali bantinya tuh. Di antara kita pun ada. Nah, dia ngerokok 20.000 tuh hari. Sanggup dia bilang ini mahal. Mahal gitu. Yang udah sakit pun nggak mau beli madu angka, nggak gerem tuh. Madu untuk dia sendiri. Izin Ustaz, karena dia belum tahu manfaatnya. Nah iyalah. Kau udah tahu kau beli rupanya. Itu yang maksudnya, makanya saya bilang tadi orang lidah orang berakal itu di hati. Kau cakep dia aja bagus. Kau kan nggak beli sih. Mana kau beli hutang aja kau kan? Jualan. Izin Ustaz, kalau saya konsumsi kayak beli kan. Oh iya. Tapi nggak kau konsumsi juga, ceritanya mana itu. Nah titik sampai situ aja. Makanya kalau kita mulai berpikir, nah, apa yang mau cakap ada untungnya bang? Nggak usah cakap, diam aja lah bagusan. Kau pernah tahu si Hasib itu dia apa itu? Tenang aja, dia wakilnya abangnya aja itu. Hah? Gaji. Nah, makan gaji tuh abangnya. Suruh bicara dulu. Penting betul. Udah am. Jadi selama ini kita ngaji masih di mulut aja banyak, nggak duduk di hati. Padahal sifat 20 itu satu aja kita pegang, duduk di hati, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Habis. Nggak perlu sibuk kita. Orang dia maha mengetahui, dia yang maha kaya, dia yang maha kuasa, dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat. Selesai udah tuh. Apa kita khawatirkan? Wah aku nggak ada duit 1.000 pernah. Kenapa? Rupanya aku ada duit 1.000. 1.000 nggak ada duit di dompetnya. Kenapa rupanya? Nggak ada yang mudah pada semuanya, karena dia maha mengetahui. Cuman kita maunya duit aja. Kurang-kurang banyak duit itu. Pas ada masalah, dikunci duit ada. Hakim tadi kunci ya kan. Lepas karena kenapa? Selesai masalah. Jadi ada ibu-ibu yang udah lama ngaji, curhat dan bilang masalah kehidupan dia lah. Cuman Pak Ustaz, keperluan ini. Dengar ya Heri ya. Dia saya bilang, Bu, kaji kan udah sampai, hakim dilepaskan hakim, biar selesai masalah. Iya, tapi hakimnya nggak ada Pak Ustaz. La ilaha illallah. Kadang-kadang yang orang punya hakim pun nggak tahu dia punya hakim. Ada. Tapi Ibu hakim tahu Pak duitnya. Saya nggak ada. Yang bilang ada Ibu kan. Saya tahu duit hakim Ibu ada. Banyak pun saya bilang. Dulu hakim itu Ibu sekolahkan dari SD, SMP, SMA sampai sarjana, dapat sarjana. Ibaratkan emasnya dulu 5 gram, tambah. Udah SMP banyak, udah. Sekarang 50 gram ini aja. Kan hakim tuh, lepaskan aja. Astagfirullah, nggak teringat siapa itu. Itu hakim tuh. Lepaskan 50 gram, selesai masalah. Selesai. Panjang angan-angan. Kalau ini dijual nanti cuma anda. Apa? Nah, dulu pun nggak ada juga nya kan. Apa yang kita bawa kita lahir? Nggak ada apa-apa. Kok sekarang jangan. Rezeki dari Allah Ta'ala, lepaskan hijab Allah Ta'ala ya. Apalagi itu bentuknya yang haram. Kan pernah saya cerita itu. Jangan, lepaskan sekarang. Ntar lagi mati, ya. Memang kita tidak bisa ingat mati. Supaya yang panjang angan awak ya kan. Resepnya itu. Kalau nggak ingat mati itulah rumah kurang-kurang banyak, kurang-kurang besar, ya kan San? Kalau rumah kita udah besar, kita menambah orang lagi jadinya kan San? Nggak cocok satu ini ya kan? Pak sangat berani, Pak. Hah? Pak sangat berani. Dia bukan nggak berani kali itu. Tak bisa itu aja. Kalau jual kurban udah main kontainer, berani dia itu. Ini masih kilo 2 kilo, mau kawin lagi kau. Itu ada orang di Gang Tilu tuh gitu. Jadi abang betul mau kawin lagi bang? Ya boleh kan? Ya nggak apa-apa boleh. Tapi abang siap aku mutilasi ya. Dimutilasi bu.
Dia mah suami sampai sekarang nggak boleh cakap lagi. Kalau mampu silahkan aja, 4 pun boleh kok ya kan? Iya. Iya. Benar juga bilang iya deh. Jadi sumber penyakit itu apa? Panjang angan-angan. Berhentikan ini, nggak usah panjang angan ya. Dan bersegera pada pekerjaan ibadah kita dan dengki dan takabur. Tinggalkan semuanya ya. Panjang angan. Bermula yang menolak akan dia, pendekkan angan-angan dan perlahan-lahan pada pekerjaan dan memberi nasihat dan merendahkan diri. Itulah amal ibadah kita ya. Adapun angan-angan itu, maka itu perlintangan daripada tiap-tiap kebajikan yang menghalangi kita berbuat kebajikan. Angan-angan ini yang melintang ya. Dan mengelala ya kepada tiap-tiap kejahatan. Lagi membangkitkan hakikat 4 perkara. Panjang angan-angan ini kalau orang sekarang punya efek sampingnya ya. Kalau minum konidin efek sampingnya ngantuk, orang dapat tidur ya. Nah, panjang angan-angan ini membangkitkan 4 perkara ya. Pertama, meninggalkan taat dan malas padanya. Engkau kata lagi akan kuperbuat, padahal hari yang lagi akan datang itu banyak lagi hari lain kok. Takut panjang angan. Padahal udah bagus, malaikat muhrim itu bilang baca Yasin lah nih. Besok aja lah. Besok ada waktunya itu. Itu kata kita kan. Nggak tahu kita rahasianya. Kalau kita mau baca Yasin besok, ini ada waktu padahal. Besok aja lah. Gitu kan? Berarti berapa menit baca Yasin kan? 15 menit. Jadi waktu yang besok udah kita ambil sekarang. Ini gitu jadinya. Nah itu mungkin perhitung. Besok aja aku kerjakan. Jadi besok waktu yang besok itu udah 15 menit kita ambil luar. Rugi kan? Makanya kata Nabi yang nama kebajikan jangan tunda, segerakan. Kalau kita tunda banyak nggak jadi. Kalaupun jadi kurang, nggak sama lagi udah sana. Kedua, meninggalkan tobat dan berlambat-lambatan dengan dia. Kau kata lagi akan aku tobat padahal umurku panjang lagi dan aku masih mudanya lagi, nanti ajalah tobat ya. Itu cakap setan, kasar kali sebenarnya itu. Tapi di kasarnya pun nggak ngerti juga manusia ini. Nanti aja lah udah tua, sekarang puas-puas aja dulu. Kalau kita nggak jawab ini, diam aja kita kan, setan makin jadi. Berarti masuk apanya kan? Ya Heri, macam kau bilang kalau udah mulai nanya, berarti udah 80% mau beli dia tuh ya. Kan gitu kan? Ngaji bersama itu. Awas ya. Nantilah tua nanti baru aku ngaji. Udah tua baru tobat aku, betul-betul ibadah lah aku. Ajab kali saya ngadepin orang-orang tua yang ngaji. Belum nggak mau ngaji, udah tua udah mau ngaji. Udah lah kuping nggak denger sih. Apa Ustaz? Besok saya nggak ingat saya gitu. Gimana itu? Apalagi udah peka pula kupingnya kan. Bu, tadi si Anu tadi ngundang dia menikahkan anaknya, meninggal katanya. Apalagi ngaji. Nggak dapat ilmu. Sekarang nih lah masih sempatan ajar terus. Jadi udah tua nanti ilmu kita sudah banyak, udah enak jalannya kan, udah banyak ilmu. Oh kalau ini atasnya ini, kasih ini gitu. Masih muda nih lah sekarang, belum banyak apa sangkutan ya San ya. Nanti kau kata lagi akan ku tobat, padahal umurku panjang lagi, aku panjang lagi nih, dan aku muda lagi. Ketiga, efek sampingnya apa? Menghimpunkan harta dunia dan loba atasnya pula.
Kau kata apalah aku makan dan apa aku pakai pada masa sejuk dan panas, dan apalah bagiku harta yang sedikit, mudah-mudahan umurku panjang lagi. Maka jadilah papa aku, sedangkan umurku panjang nanti miskin aku tua nanti ya. Nah itu panjang. Sekarang hajarnya terus. Jadi salah memahamkan hadis. Kata Nabi memang kejarlah dunia itu seolah kau hidup 1000 tahun lagi. Nah yang kedua nggak dibaca, nggak cocok. Tapi kejarlah akhirat seolah kau besok mati. Kalau besok mati perlu harta itu lagi? Nggak ada. Gitu ya San. Jadi yang ada di situ terpampar kasih aja mengaji semuanya. Besok mati. Nah apa? Jadi amal. Nah jadi amal. Kami doakan aja lah padinya ya Allah. Mudah-mudahan altar balasnya dengan berganda. Baru si tidak ada, ya kosong bang. Nah, bagi-bagi sama orang tuh. Berarti nggak paham juga, makanya kemana-mana. Tadi kan sebelum ngaji sebelum yang ngaji kita ya, itu artinya bilang sama diri masing-masing. Ngaji kita ya, bilang sama dia, ngaji kita ya. Jadi nggak malah kemana-mana. Karena kalau nggak gitu nanti kalau nggak ngaji asik itu jarang balik. Pertanyaannya, kalau misalnya kita menghemat untuk mempersiapkan pendidikan anak, itu apa nggak boleh? Boleh. Jangan panjangan angan ya, silakanlah. Kumpul-kumpul celengan boleh. Nanti kalau nggak kita apa, jadi ada juga kawan ngaji juga ada nyelengi duit. Rasanya udah banyak lah duit dia. Tapi kok keranya kok sedikit kali duit. Rupanya celengannya dia ngisi di atas, anaknya ngambil dari bawah. Itu lagi panjang nangan. Sampai ada anak yang bandelnya, si juri duit maknya aja. Mana makku? Sampai cari gak ada pada dasar jari. Cuma ada cara aku ngurunkan duit ke maknya. Ditetes jahitan tilam itu, mak ini masukkan duit ke dalam tilam. Kalau di bawah tilam tahu anaknya nyari. Ini mah ditetes jahitan itu. Masukkan duit situ, jahitnya balik. Anak tak saking capek tak tidur ada tidur. Mana lama aku jadi. Tengok jahitan, itu kok jahitan baru nampaknya dia kan. Luar biasa kan, nggak ada mak saya, mak emang saya tahu. Dapatnya juga di dalam tilam. Artinya apa? Maka rezeki surga nggak bisa pindah. Pasti sampai menjalan apa macam mana pun. Bagus lepaskan aja. Aduh. Jadi panjangan gini, ya. Salah satu panjangan tuh gini, kita tadi beli ikan, ini kita 4 orang di rumah. Keberapa orang rumah Sam? 3 ya. Adalah kau belikan masih ada 3 ekor lagi gembung kuring, cantik lah ya. 3 ekor. Datang tamu 3 orang. Ya. Suruh kasih makan ini kan. Tapi kasih makan apa? Gue makan lagi nanti. Aneh panjangan kan. Padahal kalau yang tamu itu punya, kita nggak usah nawarin makan lah. Nanti aku nggak ikan ya kan. Tamu itu, dulu tunggu aku lapar sana, aku makan dulu kan. Diambil ikan tadi kan. Apa bilang kita? Nggak bisa bilang Allah lagi. Allah. Kalau kita berani, ya makan dulu. Ini kebajikan di depan mata kan. Amal depan mata. Aduh maaf lah, nggak bisa. Udah kenyang kan. Baru kami dari rumah makan nih, baru kenyang kali. Nah, kalau nggak rezeki kan, nggak dimakan ya kan. Pahala udah dapat. Aku nggak usah takut. Paham nggak ya? Paham? Siap ngamal kan? Nah diam. Hah? Ini bakal datang kami besok rame-rame ke rumah kamu nih. Kalau ada acara Nggak pakai gitu. Nggak pakai gitu. Siapa? Takut. Macam gimnastika itu udah dalam ceramahnya itu orang ribuan yang dengar. Karena Allah tuh maha kaya katanya. Nggak rugi nggak Allah Ta'ala ngasih kita duit. Nanti siap ngaji ini tiap orang 100 juta dikasih Allah Ta'ala. 100 juta, bukan 100 ribu, 100 juta atau orang. Kuasa Allah Ta'ala itu? Kuasa. Nah udah. Saya sendiri nggak dikasih gitu ya. Jadi saya mau minta sama bapak-bapak, ibu-ibu dapat, tolonglah 2,5% kasih sama saya. Diam mah itu. Baru cerita aja dapat gitu aja. Nggak serta kasih gitu kan. Kasih apa enggak? Diam.
100 juta itu bayang. 100 juta berapa nolnya? Kok 6? 8 ya? 8. Udah, soal nolnya aja kita betul. Lucu kali ya. Kayak gitu jadi orang kaya, gimana? Buya sampai ke. Oh, dia nggak mau saya tanya, udah tahu aja deh itu. Cepet deh, kalau yang susah deh Pak ya, 1 miliar berapa nolnya? Kalau dia kan saya tanya, nggak tahu dia. udah ini. Lucu ya gitu ya, dapat kelihatan lucunya tuh, bukan ngaji yang dapat. Ngaji apa itu baru-baru ini? Kalau panjangan angan atau hakim di penjara, banyak masalah nggak terselesaikan. Lepaskan hakim. Hemat memang disuruh, pelit dilarang. Nah, beda kalau hemat dengan pelit. Pelit larang. Kenapa nggak kita buktikan sih? Dah ya, kalau nggak buktikan biar saya cerita. Kalau cerita dia enak, kalian nggak ngantuk ya kan? Pertama enak ya kan? Jadi ketika sahabat mendatangi Sayyidina Ali, Ali ini ada apel dari Rasulullah. Ambil Ali, 8 biji. Nggak mau aku udah balik sama Nabi. Ya, Nabi ngasih nih. Ya, kenapa rupanya? Balikannya. Nggak mau aku. Balikan sama Nabi kita, Sayyidina Ali. Ya, kau berani kalian lawan Rasul yang ngasih ini. Iya, balikan sama dia. Udah aku balikkan lah nih. Tapi aku mau tahu apa sebabnya kau nggak mau deh. Tadi aku sedekah apel sama orang 1, ngasih orang apel 1. Nabi yang bilang kalau 1 bayar 10 kan, 10 kali lipat. Ini kok cuma 8, nggak cocok kan? Balikan sama dia. Ketawa sahabat tadi. Kok ketawa pula kok? Iya, aku ambil duluan. Nah, betul kan? Nggak takut-takut. Nah, Nabil mau separuh. Nggak usah diambil orang nyuri-nyuri gitu lah. Ambil separuh sama kau. Karena aku dapat rezeki tiba-tiba aja kan dari Rasul 10 buah. Nah. Itu kata si gimnastiar tadi, baru misalnya umpama nih, kasih 100 juta, baru umpama cerita-cerita aja nih, hukum takdir. Nah, saya minta lah 2,5% dari klien ya, katanya. Nah, saya nggak dapat bagian. Diam. Baru cerita aja, pelit udah. Oh, aku kalau dapat, kasih sekali. Itu ceritanya sebelum dapat ya kan. Apa penyebab ragu-ragu di hati ini? Apakah dari nafsu atau Gini, karena rezeki itu masih nampak kita, rezeki kita punya, duit kita, maka ragu. Pakai tauhid betul-betul. Siapa kasih rezeki yo? Ah, udah, jangan usah takut. Kalau surat keluarkan. Ya jadilah besok ya. Hah? Jadilah besok. Dia berani jadi itu. Sampai Allah Ta'ala bilang sama Jibril, ya Jibril gantikan tuh Ali itu, dia aku kasih pas-pasan, sanggup dia ngasih sama saudaranya itu, sama kawannya. Dia belanja pas-pasan. Itu riwayatnya, hadisnya sahih ya. Jadi sebenarnya nggak belanja, nggak ada duit kita Sayyidina Ali. Oh, siapa si Jubir ada jahit baju sama aku, belum bayarnya itu, minta sama dia upahnya. Minta Sayyidina Ali lah. Assalamualaikum. Ya, kau ada jahit baju masih Aisyah ya? Ada. Muhammad Fatimah ada. Nah, ini upahnya. Pilih Sayyidina Ali belanja ke pajak. Itu makan pas 1 hari itu aja itu. Tengah jalan coba kawan agak leto jalan. Kita kan nampak terbaik orang yang susah dia. Kenapa kau kena? Udah 2 hari aku nggak belanja. Udah 2 hari udah ambilnya. Walah gitu. Pulang masih naik ke rumah. Fatimah pun nanya, ya nggak dapat duitnya? Dapat. Nggak kok nggak belanja? Udah. Mana dia? Aku kasih sama kawan kita tadi. Ada orang udah 2 hari nggak belanja. Apa jawab Fatimah? Alhamdulillah. Kalau istri kita gitu kan itu. Ketawa orang itu. Ini duit dia bukan duit amat. Upah dia jahit dikasihkan. Tapi istri Fatimah apa jawabnya? Alhamdulillah. Senang dia suaminya buat kebajikan. Langsunglah Allah Ta'ala bilang, Jibril ganti tuh. Cepat ganti. Dia aku kasih pas-pasan. Nah, depan benar nih ya. Aku kasih pas-pasan, sanggup dia ngasih orang. Malu aku, aku maha kaya kok. Daripada kalau Allah Ta'ala ganti nggak tanggung-tanggung sana ya. Nah, menyambarlah malaikat membawa 1 ekor kuda yang cantik. Enak kalau cerita-cerita kira enak ya kan? Saya yang susah kan?
Kata, Ali, kamu mau beli kuda? Kuda pula kau bilang belanja rumah pun nggak ada kan gitu ya. Nggak, utang boleh nggak? Kalau utang mau aku, atau usahakan syariah kan. Kalau utang mau berapa? 20 juta. Jadi, aku belilah kuda ini dengan utang 20 juta. Jadi, cantiklah kudanya besar kan. Nggak lama berjalan datang orang, Ali, cantik kali kuda, kau jual? Jual. Berapa? 30 juta. Jadi, berapa untung dia? 10 juta. Kantongnya 10 juta. Yang 20 juta kantongnya modal ya kan. 10 juta belanja dia. Nah, Ali ini nggak tahu macam dengan duit. 5 juta dibelanjakan untuk Rasul, 5 juta untuk dia. Jadi 2 tempat lah kan. Nabi nengok, Nabi pun menantu. Assalamualaikum, salam. Masuk terus ke dapur. Bawakan apa? Banyak kali belanja kok. Iya, ya Rasulullah. Tadi ada orang jual kuda 20 juta utang. Aku ambil ini ada uang 20 juta ini. Itu kata Nabi, tahu kok siapa yang punya? Astagfirullah, nggak tahu pula, nggak aku tanya. Orang udah gelap tuh kan nenek lagi ya. Ambil aja. Akmal ngerti kok. Maka aku bisa tidur. Udah. Tahu kok siapa yang jual kuda itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Jibril itu. Jibril. Untuk apa yang duit nih? Untuk aku beli duit nih kan? Yang 20 juta tadi. Nah, yang beli, kau tahu? Nggak tahu juga. Israfil. 2 malaikat turun. Yang beli. Nah. Mam. Bikin belum? Masa takut-takut. Sampai Allah Ta'ala bilang, malu aku yang maha kaya kok. Dia aku kasih pas-pasan, kok sanggup dia ngasih sama orang. Ini kita enggak, bukan pas-pasan, banyak lebih lagi buat dia kan. Ya kan, apalagi yang punya warung es dulu ya. Menang ada gitu. Maka kita Nabi selagi ada kesempatan, jaga kaya sebelum miskin, jaga sempat sebelum sempit. Itu ada dikasih Nabi rumus-rumusnya itu. Sekarang tinggal menung aja lah. Tinggal cerita aja, apa gunanya lagi? Cerita ya. Jadi Allah Ta'ala merasa tanggung-tanggung. Berapa dapat untung deh san? Banyak kan? Udah belanja, dapat lagi uang 20 juta. Nah, bikinlah. Kalau pengen malaikat yang datang ya, gantinya ya kan? Mana awak dari dulu bikin nggak ada datang juga ini. Kalau ada di hati itu nggak akan datang lah itu. Belum apa-apa udah protes. Maka kita yang ngaji ini sangka baik sama Allah Ta'ala. Amalan kita selalu sangka baik sama Allah Ta'ala. Kalau kita sangka baik kenapa? Baiklah datang sama kita. Yang sangka buruk. Kan ada orang nulisnya gini, aku sholat rajin, aku ngaji, tapi kayak gini kehidupan pas-pasan aja kayak gini. Cuman lah. Kau sih minta duit aja pun nggak bilang istrinya. Kamu gini, marah sama siapa Den? Sama Allah Ta'ala kan. Cocok disenangi apa disusahi? Nah sudah ya. Ketiga yang timbulkannya efek samping itu apa? Menghimpunlah harta dunia dan loba atasnya. Kau kata apalah aku makan dan apa aku pakai pada masa sejuk dan panas, dan apalah bagiku harta yang sedikit. Mudah-mudahan umurku panjang lagi, maka jadi papalah aku nanti. Itu aja. Keempat, keras hati. Ini paling parah, keras hati. Keras hati itu nggak bisa dikasih tahu apa, nggak mau terima dia. Dan lupa akan akhirat. Itulah efek sampingnya. Karena bahwasanya engkau apabila kau cita-cita hidup yang panjang-panjang, misalnya tiadalah kau ingat akan mati, maka jadilah pikirmu itu pada menghasilkan dunianya dan pada segala sebab kehidupan dan lainnya, maka keraslah hatimu. Nah, keras hati itu nggak bisa kasih tahu ya. Macam batu direndam di air, bisa lembut batu itu? Enggak. Berapa lama pun kita tak rendam, enggak lembut. Lah keras hati itu, enggak terima pengajaran. Nah, jangan sampai kita gini ya. Cuman kalau kalian mau bertanya, macam mana ngelembutkannya gitu terus ya kan. Tapi orang lain enak kali ngaji nih. Biar aja dia bertanya ya kan. Banyak tobat. Supaya jangan keras hati, tobat istighfar banyak. Nah, sudah ya, ini sampai sini kaji kita dulu ya. Izin Ustaz, kalau misalnya suatu pekerjaan terbawa dalam sholat itu apakah juga termasuk maksiat batin? Iya. Maka Sandra, kalau itu pertanyaan kau, kita ini jauh kali dibanding dengan orang alim tuh. Ya.
apalagi para sahabat, apa aja terlintas di hati waktu dia sholat, nampaknya ternak kambing yang berapa ekor, ribuan ekor itu, sedekahkannya semuanya. Berarti nggak bagus nih. Kalau kita ikut itu jangan ambil semua yang sama kita ya kan? Habis. Jadi gimana solusinya Ustaz? Supaya kita nggak terbawa gitu Ustaz. Itulah kelas kita. Jadi Allah menjaga kita supaya kita tahu diri kita siapa. Karena kalau waktu sholat semuanya masuk ya sana. Bahkan murid kau tuh nampak kau tuh salah. Baca Fatihah juga kan murid kau nampak sana. Yang bandel, yang baik nampak semuanya kan? Masuk. Nah, itulah dia. Itulah kelas kita udah. Adapun melemahkan dia itu dengan menyebut-nyebut akan mati, akan datangnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.